أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita mulia dengan meletakkan iman dalam hati kita. Mulia dengan apa? Mulia dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan yang kedua, mulia karena memuliakan sesama muslim. Imam Bukhari meriwayatkan Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda pada Yaumun Nahar, hari Idul Adha, saat beliau haji wada, ya ayuhan nas, ayu yaumin hadha, hari apa ini? Qalu yaumun haram, hari haram. Fa ayu biladin hadha, fa ayu baladin hadha, negeri apa ini? Sahabat berkata, baladun haram, negeri haram. Beliau lalu bertanya lagi, fa ayu syahrin hadha, bulan apa ini? Sahabat berkata, syahrun haram, bulan haram. Hari haram yaitu hari nahar, negeri haram yaitu Mekah, bulan haram yaitu Dzulhijjah. Apa kata beliau? Fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum 'alaikum haram ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha. Sesungguhnya jiwa kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram, diharamkan untuk diinjak-injak sebagaimana haramnya hari ini, sebagaimana haramnya negeri ini, sebagaimana haramnya bulan ini dari terjadi kezaliman padanya. Beliau mengulang-ulanginya berkali-kali. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan berkata, Allahumma hal ballaghtu, hal ballaghtu. Lalu beliau bersabda, falyuballigh asyahid al-ghaib. Tolong sampaikan pertanyaan saya ini kepada yang tidak hadir. Yang tidak hadir sampaikan, beritahu apa yang sudah saya ucapkan hari ini. La tarji' ba'di kuffar yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan sampai kalian nanti kembali menjadi orang-orang kafir yang saling memenggal sesamanya di antara kalian. Sidang Jumat yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Perhatikan sabda Rasulullah SAW tadi, di mana beliau menyamakan antara kemuliaan bulan haram yaitu Dzulhijjah, kemuliaan hari haram yaitu Idul Adha, kemuliaan negeri haram yaitu Mekah dengan jiwa, dengan haramnya jiwa, harta dan kehormatannya seorang muslim. Kesimpulannya adalah kewajiban bagi setiap orang beriman untuk tidak mengambil tiga hal tadi dari seorang muslim, dan tidak pula membiarkannya diambil oleh seorang muslim, oleh siapapun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW
Dan oleh Bukhari Muslim, Tirmidzi, Nasa'i dari Anas bin Malik. Beliau bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Belumlah beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Allah juga berfirman, ayat 75 An-Nisa, "Wa ma lakum la tuqaduna fi sabilillah." Kalian tuh kenapa kok tidak jihad fi sabilillah? Apa kalian tuh bukan orang laki? Apa sudah ganti gender barangkali jadi orang perempuan? Kok tidak bisa berangkat perang? Wal mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildan. Padahal ada orang-orang yang lemah, laki, perempuan, ya, anak kecil. Alladzina yaqulun, yang mereka berkata, "Rabbana akhrijna min hadhil qaryah adh-dhalimi ahluha." Ya Allah, tolong keluarkan kami dari negeri yang zalim kepada kami. Waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min nasira. Tolong datangkan seorang wali ya Allah dan seorang penolong. Lalu siapa yang menolong orang beriman? Ayat selanjutnya menjawab, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang beriman adalah orang yang jihad fi sabilillah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Kalau dia kafir, dia berperang fi sabilit taghut, jalannya taghut, jalan yang menuju kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Faqatilu awliya asy-syaitan. Perangilah wali-walinya syaitan. Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Makarnya syaitan itu lemah. Meskipun banyak, bagus, tapi tidak kuat. Kalau yang kuat adalah kita. Pertanyaannya, apakah memang orang Palestina itu harus dibantu keluar dari negerinya? Ketahuilah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ternyata Syam yang sekarang menjadi Palestina, Yordan, Lebanon, Syria merupakan satu tempat dari 4 tempat yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW sebagai tempat berlindung bagi kaum muslimin sesaat sebelum datangnya hari kiamat. 3 tempat lainnya adalah Makkah, Madinah, dan Yaman. Ada sebuah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Umar. Beliau berdoa, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berikan keberkahan kepada Syam kami dan Yaman kami. Sahabat berkata, ya Rasulullah, wa fi Najdina, wa fi Najd Riyadh. Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berikan keberkahan kepada Syam, Syamnya kami dan Yamannya kami. Sahabat berkata, ya Rasulullah, Najdnya kami yaitu Riyadh. Hunalika zalazil wal fitan wa biyayatul qarnu syaitan. Itu tempatnya zilzal, tempatnya fitnah, dan nanti akan muncul syaitan dari situ. Imam Habib dari Buradah yang berkata bahwa Rasulullah SAW sabda, baina ana naim, waktu saya tidur, idra itu umudul kitab, saya lihat tiang-tiangnya Al-Quran itu ahtumillah min tahti ra'si, diambil dari kepala saya begini. Fadhanantu anna madhhubihin, saya kira nanti itu hilang. Fa'adba'tu bi basari, saya lihat terus. Fa'umida bi ila Syam, ternyata Al-Quran itu dibawa ke Syam. Ala wa innal iman hina taqa'u al-fitan fi Syam. Iman itu nanti akan muncul, tampak, kelihatan waktu ada fitnah di Syam. Hadis lain menyatakan, ra'aitu umudul kitab untuz'a min ta'ti sadati. Saya melihat Al-Quran itu dibawa, dicabut dari bawahnya bantal saya. Fanadhartu fa idza huwa nur sati' umida ila Syam. Ternyata dia adalah cahaya yang berangkat ke Syam. Ala wa innal iman hina waqa'al fitan di Syam. Iman itu nanti akan muncul, tampak, kelihatan waktu ada fitnah di Syam. Hadis lain dari Ibnu Asakir, dari Abu Umar bin Khattab, bahwa Rasulullah berkata kepada kami, inni ra'aitul malaika fil manam. Saya melihat malaikat itu pada waktu tidur.
akhadhu umudal kitab, mengambil Al-Quran, fa'amadu bi ila Syam, dibawa ke Syam. Fa idza waqa'atil fitan fa innal iman bisyam. Kalau ada fitnah, ternyata iman itu berada di Syam. Imam Ahmad bin Khattab yang hampir sama maknanya, yang ada tambahan hatta istaqarra bisyam, sampai cahaya tadi berada pada Syam. Ibnu Asyakir dari Ibnu Hawalah bahwa Rasulullah SAW sabda, suatu kali kata Ibnu Hawalah, kami mengeluh pada beliau Rasulullah SAW mengenai kemelaratan, kurangnya makanan. Beliau menjawab, abshiru, gembiralah kalian. Fawallahi, demi Allah, la ana min kathrati syai' akhwaf alaikum min qillati. Saya itu sebenarnya malah lebih takut kalau kebanyakan daripada kekurangan. Kalau kebanyakan itu yang saya takut. Rezeki kalian banyak itu yang saya takut, bukannya kurang. Fa wallahi la yazulu hadzal amr fikum. Agama tetap pada kalian hatta yaftahillahu azza wa jalla arda Faris wa arda Rum wa arda Himyar. Sampai nanti akan terbuka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalian bisa membuka apa? Faris, Persia, Rum, Romawi, dan Himyar. Wa hatta takunu ajnadan thalathah. Nanti akan ada 3 pasukan. Pasukan di Syam, pasukan di Irak, dan di Yaman. Wa hatta yu'ta ar-rajul mi'ah. Sampai nanti ada orang terima 100 apa saya tidak tahu. Fa iskhatuha, marah dia, kurang. Ya Rasulullah, ikhtarli in adrakani dzalik, ya Rasulullah. Lalu kami saat itu di mana? Tolong berikan pilihannya. Inni akhtaru laka Syam. Saya memilih buat kalian Syam. Fa innahu saffatullah azza wa jalla min biladi. Itu pilihannya Allah Ta'ala dari semua tempat. Wa ila yuhsyaru saffatu min ibadi. Dan nanti itu tempat berkumpulnya orang-orang hamba-hamba Allah Ta'ala yang dipilih, dikumpulkan di Syam nanti. Faman aba falyaski min ghuril Yaman. Kalau ada yang tidak mau, suruh minum surnya dari Yaman. Fa inna Allah azza wa jalla qad takaffal bisyam wa ahla. Allah Ta'ala sudah menjamin Syam dan penghuninya. Imam Hakim dari Ibnu Hawalah juga. Apa kata Rasulullah SAW? Sayasiru. Nah, gitu ya. Al-amru illa an takunu junudun mujannad. Nanti akan menjadi 3 pasukan di Syam, di Yaman, dan di Irak. Ya Rasulullah, pilihkan tempat buat kami. Alaika bisyam, berangkatlah ke Syam. Fa inha khiratullah min 'ardih. Itu pilihannya Allah Ta'ala buat kalian. Yajtabi ilaiha khiratahu min ibadih. Dan juga itu merupakan tempat pilihannya Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya. Hamba-hamba yang Allah Ta'ala pilih, yang teristimewa, akan Allah Ta'ala tempatkan di Syam. Fa amma in abaitum, kalau kalian tidak mau, fa'alaikum bi yamanikum, kalian ke Yaman. Wasqu min ghudarikum, dan kalian silakan minum dari sumur-sumurnya. Fa inna Allah tawakkalani bisyam wa ahlah. Allah Ta'ala sudah takaffalah, sudah menjamin untuk saya Syam dan penghuninya. Ini sabda Rasulullah SAW. Dari Muhammad, juga dari Ibnu Hawalah. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Ibnu Hawalah, idza ra'aita al-khilafah qad nazalat fi ardil muqaddasah. Kalau kamu sudah melihat khilafah sudah berada di ardul muqaddasah, yaitu Syam, faqad danat az-zalazil wal balabil wal umur al-idham. Itu berarti akan muncul zalazil, keguncangan, dan semua urusan-urusan yang hebat. Was-sa'atu yawma idzin, dan kiamat saat itu aqrabu minan nas min yadi hadi min ra'si. Lebih dekat dari tangan ini pada kepalamu. Sangat dekat sekali, sudah mau dekat kiamat. Ibnu Tirmidzi beriwayat dari Qurrah, Rasulullah sabda, idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum. Kalau sudah orang Syam itu tidak beres, tidak karu-karuan, kalian juga pasti lebih tidak baik, tidak ada kebaikan buat kalian. La tazalu ta'ifatun min ummati mansurin,
umat saya akan selalu beritahu Allah Ta'ala, la yadhurru man khadalahum, tidak ada yang bisa menghinakan mereka, hatta taqumas sa'ah, sampai Allah Subhanahu, sampai datangnya hari kiamat. Baik. Al-Hakim meriwayatkan dari Abu Darda, dari Ibnu Majah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza waqa'atil malahim, kalau sudah fitnah itu bermunculan, ba'atsallahu min Dimashq ba'tsan min al-mawali, Allah Ta'ala memunculkan pasukan dari Dimashq, dari Persia, dari Syria, aqrabal arab farsan, akramal arab farsan, yang paling, orang Arab yang paling bisa membawa kudanya, wa ajwadahum silahan, yang paling hebat senjatanya, yu'ayyidullahu bihimuddin, Allah Ta'ala menguatkan agama ini dengan mereka tadi. Imam Muslim meriwayatkan dari Nawas bin Sam'an bahwa Rasulullah SAW bersabda mengenai Dajjal, iyakhruj wa ana fikum fa ana hajijukum dunakum fa hajijahu dunakum. Kalau Dajjal itu muncul dan saya masih ada, saya akan melawan dia untuk kalian. Wa iyakhruj wa lastu fikum, kalau dia muncul dan saya tidak ada, famurun hajija nafsi, ya tentu setiap orang harus membela dirinya sendiri. Wallahu khalifati ala kulli muslim, Allah Ta'ala menjadi pengganti saya untuk setiap orang muslim. Faman adrakahu minkum falyaqra ali fawatih suratul kahfi, siapa yang ketemu Dajjal, bacalah ayat-ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Fa innaha jiwarikum min fitnati, itu akan menjadi penolong buat kalian dari fitnahnya Dajjal. Ya Rasulullah, berapa lama Dajjal itu? Ya, arba'una yauman, 40 hari. Yaumun kasanah, wa yaumun kasyahrin, wa yaumun kajum'ah, wa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum hadha. Kadang-kadang satu hari seperti satu tahun, kadang-kadang seperti satu bulan, kadang-kadang seperti satu minggu, dan kadang-kadang seperti satu hari seperti kalian ini. Ya Rasulullah, hadzal yaum kasanah, ya Rasulullah, satu hari seperti satu tahun. Bagaimana caranya? Uqduru lahu qadra, ya kalian ukur sendiri. Tsumma yanzilu Isa bin Maryam 'inda manar al-bayda fi syarqain. Nanti Nabi Isa akan turun di menara putih di Dimashq. Fayudrikuhu 'inda Babilut fayaqtalu. Nanti dia akan membunuh Dajjal di Syam, yaitu Syria. Baik. Saya ulangi lagi. Sebuah hadis dari Bukhari Muslim dari Muhammad dari Muawiyah bahwa Rasulullah bersabda, la tazalu ta'ifah min ummati qa'imah bi amrillah la yadru man khadalahum aw khalafahum. Akan senantiasa ada sekelompok dari umat saya yang selalu menegakkan agama Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa membahayakan mereka, tidak ada yang bisa membahayakan siapa yang bertentangan dengan mereka, sampai hatta ya'ti Allahu wa hum zahiruna 'alan nas, sampai datang kiamat dan mereka masih mulia di masyarakat ini. Yang meriwayatkan hadis berkata, saya mendengar Mu'adz bin Jabal berkata, hum ahlu Syam, yang begitu itu adalah orang Syam. Hadis lain mengatakan, menambahkan, kullama zahabat harbun nashabat harbun qaumun akharin. Setiap kali suatu peperangan bisa menghapuskan suatu generasi, nanti akan ada peperangan lain yang bisa membangkitkan generasi baru yang tetap akan melawan orang kafir. Yarfa'ullahu qauman wa yarzuquhum minhu hatta ta'timus sa'ah. Allah Ta'ala mengangkat kaum tadi dan Allah Ta'ala akan memberi rezeki mereka sampai datang hari kiamat. Apa kata Rasulullah SAW? Hum ahlu Syam, yang begitu itu tadi adalah orang Syam. Nah, gitu. Ya. Ada sebuah hadis dari Muawiyah, dari Imam Ahmad, dari Muawiyah. Ya Rasulullah, aina ta'muruni? Nah, kamu memerintahkan kita kemana nanti hari kiamat, sebelum hari kiamat? Ha huna wa awma abiyadihi nahwa Syam. Beliau mengarahkan tangannya ke Syam. Innakum mahsyuruna rijalan wa rukbanan wa mujraw ala wujuhikum.
nanti kalian itu akan dikumpulkan dalam keadaan berjalan, naik kendaraan, dan bahkan dijalankan dengan wajah kalian itu orang kafir. Imam Ahmad meriwayatkan dari Umar Khattab, Rasul sabda, "Satakhrujun nar fi akhir zaman min Hadramut tahsyurun nas." Nanti akan muncul api dari Hadramut di akhir zaman yang mengumpulkan manusia. Ya Rasulullah, nanti kita akan kemana? Alaikum bisyam. Hendaknya kalian saat itu segera berangkat ke Syam. Imam Ahmad meriwayatkan dari Zaid bin Thabit, Rasul sabda, "Tuba lisyam." Tuba lisyam. Sungguh hebat Syam itu. Li ayyi syai'in dzalik Rasulullah. Kenapa kok hebat ya Rasulullah? Li'anna al-malaikatur rahmah. Karena malaikat rahmah basitu ajnihatiha alaiha, karena malaikat rahmah melapangkan, menaungi mereka dengan sayapnya. Syam tempat yang baik karena malaikat rahmah selalu berada di atasnya. Syam, Palestina, Syria, Lebanon, dan Yordan. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa tidak pernah dalam sejarah Bani Israel menunjukkan keberanian membela diri mereka, kecuali hanya sekali saja saat mereka bersama Nabi Daud. Dan nantinya Nabi Daud pun melaknat yang kafir dari Bani Israel yang disebut dengan Yahud. Maka dengan mudahnya Rasulullah SAW mengusir Bani Qainuqa dari Madinah dan menyembelih 700 orang Bani Quraidah karena mereka mengkhianati Rasulullah SAW pada waktu perang Ahzab. Sa'ad bin Mu'adz berkata, Rasulullah yang laki digorok. Beliau membuat lubang dekat pasar, di mana beliau dengan mudahnya memenggal satu persatu mereka. Itulah Rasulullah SAW yang Allah Ta'ala katakan rahmatan lil alamin. Tapi beliau memenggal karena memang mereka pantas dipenggal oleh yang paling rahmat di muka bumi ini, karena kejahatan mereka, karena pengkhianatan kedua kaum tadi. Benteng Khaybar yang sempat dikuasai Rasulullah SAW dan Nabi juga masih baik pada mereka. Oleh Umar bin Khattab, mereka kemudian saat beliau menjadi Khalifah Mukminin, beliau usir orang Yahudi dari Madinah. Jihad yang Muslim Taala bukan suatu kenikmatan, itu kewajiban. Ibn Jarir meriwayatkan Ibn Abbas, waktu saya bersama Rasulullah SAW, beliau berkata, "Ya Ibn Abbas, irdu 'anillah bima qaddara wa in kana khilafa hawaka, fa innahu muthbit 'inda kitabillah." Ya Ibn Abbas, ridhoilah Allah Ta'ala atas ketentuannya meskipun tidak sesuai dengan hawa nafsumu, karena itu sudah ada dalam Al-Quran. Di mana ya Rasulullah? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khair lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Mungkin kalian benci, itu baik buat kalian. Mungkin kalian suka, itu jelek buat kalian. Allah Ta'ala tahu yang terbaik buat kalian, yaitu kemuliaan, dan kalian tidak tahu. Bukhari, Muslim, dan Nasa'i, Baihaqi, Imam Malik, Abdul Razzaq, As-Sun'ani, dari Abu Hurairah, Rasul sabda, "Mathalul mujahid fi sabilillah." Allah Ta'ala, Nabi memberikan percontohan orang yang jihad fi sabilillah, kamathali as-sha'im, al-qa'im, al-khashi', ar-raqi', as-sajid. Orang yang jihad itu sama dengan orang yang berpuasa, yang sholat dengan khusyuk dan seterusnya. Wa takaffala lil mujahid fi sabilih. Allah Ta'ala ngasih jaminan buat orang yang jihad fi sabilih. Ay yatawaffahu fa yadkhulul jannah. Masuk surga. Au yarji'ahu saliman bima nala min ajrin wa ghanimah. Pulang dengan selamat dan dia dapat pahala jihad dan ghanimah. Yang Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah
Beliau bersabda, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazwi." Ini ancaman ya, ini ancaman. Siapa yang mati dan tidak berperang dan tidak terbersit dalam hatinya untuk kepingin berperang, mata ala syu'bah minan nifaq, mati munafik. Riwayat Muslim. Siapa yang tidak pernah ingin membela Allah Ta'ala, tidak kepingin membela kaum muslimin, mati sebagai orang munafik. Padahal sebuah riwayat dari Nasai bahwa Rasulullah sabda, "Yaumun fi sabilillah," satu hari saja fi sabilillah, khair min alfi yaumin fi ma siwa, lebih baik dari 1000 hari di hari-hari yang lainnya. Itulah fadilah dari orang-orang yang membela Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma la tad'a lana illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajat min hajatina illa qadayta ya arhamar rahimin. Allahumma aslih dhata bainana wa ilaf baina qulubina wa ihdina subul salam wa najina minadh dhulumati ila an-nur wa jannib fahisha ma dhahara minha wa batan. Allahumma anjil mustad'afina wal muslimina fi balad asy-syam wa fi masyarik al-ardh wa magharibaha ya arhamar rahimin waj'al lahum farajan wa makhraja. Allahumma ansur mujahidin fi sabilik wa alif baina qulubihim wa his sufufahum wa fikum li ittiba'i kitabika wa sunnati nabiyyik wa yassir lahum asbab an-nasr wa fatih baitul muqaddas wa iqamati syari'atik. Allahumma ij'alhum minal ladina immakkanna fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa bil ma'ruf wa nahal munkar wallahu akbar wal jazakum tidar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.